to our series 4Q questions for you. Tepuk tangan mana guys? Yes. So di siang hari yang sangat cerah dan menggelora ini, kita kedatangan salah satu tamu spesial, teman lama dari kita semua, dan seseorang yang sangat multi talenta nih. Setahu gue dia bisa nyanyi, dia bisa acting, dia bisa jadi kuli proyek juga ya. Enggak deh, banyak banget ya. Tapi yang jelas dia bisa menarik hati para wanita. Siapa lagi kalau bukan Debo. Debo US 13. Bener gak? Acil. Hai Debo, gimana kabarnya? Baik. Apa kabar? Baik. Kita tuh udah lama banget gak ketemu. Iya udah lama banget, kita udah hampir 2 tahun gak sih? Enggak 2 tahun dong. Iya, setahun. Terakhir kali gue datang ke konser itu berdendang bergoyang sama lo. Dan masuk kok akun gosip, Bo. Oh iya. Yang lo rangkul gue lo dikira cowok gue, padahal samping lo kakak lo katanya tuh cowok yang belakang menang banyak, padahal kakaknya sama gue agak gimana ya? Padahal Debo ini kan abang dari semua abang guys, iya, beneran deh. bener. Debo ini emang abang ngebal banget. Dan yang gue inget sih, gue kenal lo gara-gara lo sahabatan deket sama sama Ajil. Oh iya. Iya, gue sahabatan sama Sahabatan Ajil. ya, oke sahabatan gak jadi. Ada apa? Ada apa sih? Enggak ada apa. Waktu itu kalau sahabatan sama Prilly, Sama Prilly, Andy, sama Andy, Ajil. Ya, jadi makanya dari situ kita Terus ada lo masuk gitu. Emang gak boleh gue masuk ya gue tanya? Boleh. Iya, kan akhirnya kita jadi berteman baik kan. Dan gue sampai sempat surprisein dia. Oh iya benar. Iya, waktu itu ulang tahun keberapa lo? 22 ya? 21? Lupa gue. Lupa 21 ya? kayaknya. Lupa ya? 22 Pokoknya gue inget banget. Iya. Terus waktu itu ada bio juga gak sih? Ada Bio, ada Prilly, Angela, Andy juga. And months later gue main sama bio dan gue kayak ngomongin lo. Enggak deh. Oh. Enggak. Debo baik kok di mata teman-teman. Yes. Debo is a very loyal friend. Jadi nah, kita buktikan. Peres lo gara-gara ada gue di sini kali. Jangan lempar ya. Mau gue sambit pakai ini nih. Enggak. Lo juga baik kok di mata gue, di mata teman-teman gue. Alhamdulillah. Terima kasih ya Debo. Abis ini boleh tolong nomor rekening Debo ya dikirim ke WA gue. Oke, lanjut aja. Susah kalau yang temunya temen ya basa-basinya lama. Aduh. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama Debo. Aduh, kok langsung pertanyaan apa nih? Enggak, ini enggak susah. Jadi kita cuman akan mengulik satu kejadian di balik foto-foto Instagram lo. Waduh. Kita sudah melakukan riset Waduh. bersama tim kita, Kila dan Iza. Jadi Okay. Fontian boleh langsung foto yang pertama. Lihat di belakang sini ada fotonya. Nah, idola cilik, idola semua idola. Jos. Gue jujur ya, gue kalau ngelihat ini anak kecil suka sedih gue. Oh iya, sedih banget sih kamu gitu. Iya, Sumpah. Gue mau nanya deh, dulu tuh itu beneran apa gimmick sih? Beneran. Oh, Jadi beneran. karena gue kan dari daerah, dari Sukabumi. Oh iya. Kok naik duluan? Kayak jujur maksudnya, gue tuh bener-bener dari daerah yang nggak tahu apa-apa. Jadi gue aja pas ikut Idola Cilik ini gue belum pernah ikut lomba, nggak pernah les vokal. Tapi terus belajar nyanyi di mana? belajarnya di sana. Jadi literally kayak gue audisi tuh nyanyi aja gitu, nggak tahu teknik itu apa segala Terus macam. tiba-tiba lolos akhirnya. Lolos sih, mungkin karena udah jalan. Alhamdulillah. Padahal ya kemauan gue itu bisa dibilang cuman 4 deh. Om gue tuh yang 6 yang menggebu-gebu gitu. Tapi apa namanya pas ikut Idola Cilik gue udah pamer tuh ke semua apa namanya teman-teman di sekolah. Bangga kayak, ya. gue mau ikut Idola Cilik nih gitu. Tapi pas mau audisi ke Bandung kan gue audisi ke Bandung. Iya. Pas mau berangkat nggak mau gue. Sampai nangis-nangis. Tiba-tiba insecure apa gimana itu? Nggak tahu kayak nggak mau. Padahal barang-barang udah disiapin gitu segala macam koper. Gue nggak mau nangis-nangis. Gue kan paling takut tuh sama om gue kan. Terus tiba-tiba om gue langsung buka koper, banting PS gue. Udah. Oh, habis itu langsung kayak yaudah ayo Jadi guys, kita harus berterima kasih karena kalau nggak ada kejadian banting PS, Debo nggak ada di sini sekarang. Ya. Jadi Ayo. wow. Tapi yang mau gue tanyain adalah gimana caranya lo dan keluarga lo tuh tahu kalau lo punya bakat nyanyi gitu? Aduh. Itu Apalagi dia. lo nggak pernah les, lo nggak pernah lomba, kayak gimana? How do you know? Jadi memang orang yang paling berjasa di hidup gue untuk di dunia industri entertain dan apa nyanyi, film segala macam tuh om gue. Jadi om gue itu sebenarnya dia kan suka banget sama musik,
Dan dia tuh dulu pas zaman mudanya itu suka ngeband gitu. Jadi dia suka buat festival apa segala macem. Nah gue tuh dari kecil emang suka ngikut. Oh, dan lu Jadi, enjoy ya? Iya, kayak misalkan om gue lagi latihan di studio, gue datang ikut nyanyi-nyanyi di belakang gitu. Giliran disuruh nyanyi, kabur. Oh iya. Nah, jadi apa namanya? Seinget gue pas audisi itu, audisi yang pas keberapa gitu gue lolos. Oh, yang audisi gue next ke Jakarta itu, om gue baru nelfon nyokap gue kan waktu itu di Dubai kan. Terus kayak gue inget banget kata om gue bilang gini, teteh kan manggilnya, teh ini si Dede lolos masuk Idola Cilik, dibilang. Ah, Idola Cilik apa? Ini lomba nyanyi. Terus kata nyokap gue bilang, emang Dede bisa nyanyi? Dan ini memang lucu banget, maksudnya ya gue sekelulus itu ya. Sekelulus itu. Tapi kalau gue punya bakat nyanyi memang dari bokap. Bokap dari itu bokap ya. Sama gue juga. Bokap gue tuh memang suka nyanyi, tapi pas gue kecil sama bokap gue itu, dia tuh selalu dengerinnya dangdut, dan dia itu ngefans banget sama Rhoma Irama. Jadi gue waktu kecil tuh berarti soneta. Jadi gue waktu itu tuh hampir tahu semua lagu-lagu Rhoma Irama. Jadi bokap gue tuh selalu karaokean lewat radio, tau gak sih? Iya pada masanya. Kayak nelfon, request ya? Request dong, pengen karaoke iya, gitu kan. Iya. Nah, dan ada setiap karaoke, ya? dia tuh selalu pakai nama gue. Misalkan dengan siapa gitu. Nama gue kan aslinya itu Andrios Arianto. Jadi kalau misalnya gue dengan siapa? Andrios. Gitu. Dan gue dulu kayak nyanyi dangdut waktu kecil, kayak suka ngikutin bokap. Ini pertanyaannya nih, kenapa lo sekarang memilih untuk melanjutkan di jalur pop? Padahal kan, maksudnya kalau kita lihat dari segi market kan dangdut juga besar dan ya, pasti ada chance buat lo ke arah sana dong. Cuman gue gak bisa sih, Sekarang udah gimana yang dulu cuman bisa nyanyi aja, nggak yang bener kayak ada cengkok kan itu susah banget ya. Iya susah banget. Tapi kalau belajar mungkin bisa. Tapi ya gue udah apa ya? Mungkin karena genre musik gue juga bukan di situ. Gue lebih dengerinnya kayak alternatif, yang sekarang rock, ya? Yang sekarang dari dulu sebenarnya dari zaman SMP SMA udah dengerinnya yang rock gitu, alternatif lah segala macam. Jadi kalau buat ke dangdut kayaknya enggak deh gitu. Untuk ke industri belum masuk ya? belum bisa. Oke, ini keren banget BTW ceritanya. Thank you ya, gue juga baru tahu. Berarti Debo ini udah star is born lah. Star is Jadi dia born, udah dari Bradley lahir Cooper. punya bakat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Cuman pertanyaan gue mengenai foto ini ya. iya. Secara spesifik. Ini kenapa? Satu, iya gue ngeliat mukanya sedih banget, setuju. Kedua, ini lo ingat nggak lo lagi ngapain? Ini foto doang ya di Instagram gue ya? Iya, foto doang. Jadi gue sebenarnya ada videonya, cuman gue nggak tahu di mana ya. Videonya mengapa semua menangis nggak? Nah ini udah satu bagian dari apa namanya proses gue berkembang juga. Ini pasti Idola Cilik nggak sih? Pas Idola Cilik ini tuh gue inget banget pas latihan vokal. Sama Mbak Berta? Enggak, bukan. Sama bukan. Kak Uci Nurul, sama Uci. Katias itu sekarang jadi manajer gue di musik. Ya betul. Nah, Iya sumpah Katias. jadi karena kan gue polos banget. Aduh, bener-bener kayak disuruh. Ini tuh inget banget lagunya itu lagunya The Massive atau lagu siapa gitu. Disuruh improve kan, diajarin improve, ngafalin, diulang-ulang tes gitu. Gak bisa, gue gak bisa. Jadi kayak ampun beneran nangis tuh. Iya. Tapi ini umur berapa kira-kira? Ini 10 tahun ya. Umur 10 tahun. Berarti lo ingat prosesnya detailnya masih ingat banget. Masih inget banget, makanya gue pas liat, oh iya, ini gue nangis, bener-bener nangis. Bener gak? Kau hancur karena Kalau nggak salah lagunya Merindukanmu deh. Oh, Merindukanmu. Oke, sekarang kita ada satu pertanyaan yang harus lo jawab di setiap 4Q, yaitu lo inget gak nih captionnya apa? Aduh. Lo ini kan lo yang ngepost, ini kalau bener lo yang ngepost ya, jangan sampai lo di-hack nih. Ini postingnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Kalau inget bulan tahun aja deh. Seinget gue Karena sih. FYI setiap penyanyi yang kesini dempakannya bener semua. Lo jangan malu-maluin nama penyanyi Idola Cilik lo ya. Ini ya. Indonesian Sebelum Idol gue jawab, semua. gue tuh jarang pegang Instagram dan males banget buka Instagram Gue karena tahu, jangan bikin story banget lagi deh. iya jarang, kayak gue tuh kalau misal post story pasti kerjaan atau enggak yang penting-penting banget gitu. Dan seinget gue ini kayaknya ini tuh lagi zaman-zamannya promo film Dilan, entah yang Dilan pertama atau kedua, itu mungkin tahun 2000. Promo film Dilan ngapa postnya Idola Cilik, gue tanya. Iya karena waktu itu banyak yang nanya kayak Oh, apa emang kayak bener ya? ini dulu dia Idola Cilik ya, kayak banyak yang nanya Gue udah juga. gede gitu. Iya, Ya udah benar. langsung kayak
nih gue kasih tahu gitu Iya kan, setuju, ya. gue juga gitu kayak ini Nadine gak sih, gue tunjukin nih Nadine Amiza. Bukan ya? Nah, Beda. tahunnya mungkin tahun 2018 kali ya, 2017. Kalau Dilan seingat gue 2018. Ya, 2018 Dilan ke 2018. 2019. Bulannya ingat? Bulannya enggak dong. Captionnya? Bulannya gue nebak mungkin Tebak-tebak berhadiah aja. Februari. Captionnya apa nih kira-kira? Captionnya Kasian sekali anak ya ini. pokoknya something kayak gitu deh. Something yang kasihan-kasihan ya. Kasian-kasian Coba nih. kita langsung lihat. Wih, Oh enggak. 2016 udah lama banget berarti. It was way before Dilan. Berhentilah menghakimi masa lalu seseorang. Lebih baik berdirilah di sampingnya. Oh ini lama banget. Masa depan. Enggak. Ayum Daigo. Dia Alicis komen, haha, pakai emot nangis. Ntar Gue tuh inget banget ini. Gue sempet ngepost kayak gini lagi foto gue waktu kecil. Gue kira ini yang itu Oh, makanya gue beda ya. lupa. Tapi beda ternyata. Tapi kenapa captionnya begini sih Debo? Emang ada yang menghakimi lo? Gak tau ya, gue kadang kalau buat caption itu suka random. Jadi tidak ada maksud tertentu ya? Enggak sih, kadang gue kayak Lagi ngepost yang aneh-aneh gitu, nggak nyambung sama caption. Ngerti. Mungkin karena itu waktu gue lagi lihat si Ayum Daigo ini aja kayak apa namanya? Kebetulan ada quote-nya. gitu. Makanya gue Oke, hebat Salah berarti sekali, ya? hebat sekali. Salah tapi hebat loh. Debo ternyata telah menceritakan sedikit banyak tentang perjalanannya. Oke, langsung foto kedua. Boleh? Nah, entar dulu nih, Bo. Apa? Muka lu emang menyedihkan banget, Bo. Boleh dong ini disebutin nama-namanya, lo masih Oke, ingat nggak? inget Sebutin dong. aja. Ini kalau yang cewek di sebelah ini Familiar ya mukanya ya? ini tuh Oik, dia itu 5 besar kalau nggak salah. 5 Bisa besar. cilik. Iya 5 besar. Terus kalau ini yang di tengah ini Katias, Iya, yang tadi gue bilang manajer gue juga gua. kenal sama Katias. Oh, nggak kenal, Iya, ya. gue pernah idol cilik salap sendiri. Nah, Katias ini dulunya itu bagian apa? Vocal coach, dia tuh yang bagian main pianonya. Iya, Terus sumpah. deket banget sama Flashback Katias banget. itu, pokoknya gue Katias sampai. sama Kak Oni and Friends. Ya. Terus kalau Katias itu dia apa ya? Kayak penyayang banget sama anak-anak gitu. Oh, Makanya iya, gue deket iya, ngomong banget ya. Iya. Terus sampai kayak kita sering jalan bareng, nongkrong bareng kayak gue inget banget pernah di traktir tuh, gue kan suka banget seafood tuh. Wow, di traktir pokoknya seafood paling enak deh di Jakarta waktu itu. Wow. Dan ini anak hilang nih. Gue inget banget dulu gigi gue tuh gingsul sebenarnya. Iya, yang tahu. tengah Oh, terus di ompong. BH. Enggak, Kok bisa? enggak tau deh, natural aja. Sekarang masih berantakan juga sebenarnya gigi gue. Pengen bisa kayak gitu. Yaudah, ini siapa nih? Ini Paton, ini Paton. grand finalis juara 2. Bentar. Dia bikin band sama si Bukan Reno band, dia Putira ya kan ya? grup. Nah, si Paton ini kan dulu masih tinggian gua kan. Tapi gua tahu abangnya dia tuh badannya gede, tinggi, terus berotot gitu. Dan gue lihat sekarang nih badannya gede banget. gede tinggi, banget makanya ya. kayak Tapi ini seumuran sama lo? Dia? kayak seumuran deh. Kayak seumuran ya? Seumuran. Oh, berarti ini bener-bener pas masih idola cilik, pas yang sama foto yang tadi masih satu era lah ya? Masih satu era. Ini kayaknya Oh, di apa namanya? Ini pas performnya mungkin malah. pas performnya. Iya. Nah, lo ingat nggak kejadian ini apa? Di backstage kah? Atau pas udah berapa besar Oh, kah? berapa besarnya gue kurang paham, tapi kalau misalkan udah ini bertiga, pasti ini udah kayak mungkin 10 besar atau 5 besar. Juara satunya siapa sih? Gue lupa. Juara satunya siapa ya? Gue lupa deh. Ada yang tahu nggak juara satunya siapa? Coba search dulu deh. Juara 1 Idola Cilik 2 2009. Gue inget waktu itu ada orangnya tuh keren banget. Terus dia apa ya, growingnya itu sekarang tuh Bagas ya? Bagas Ran? Bukan? bukan. Dia growing jadi apa ya? Sekarang itu udah hebat banget lah, udah keren. Terus bisa main film. Main film? Iya. Terus filmnya itu lumayan box office. Yang menang lo! Wah merendah banget, gue gak suka nih kayak gini. Merendah banget nih, gue gak suka. Tahan. Jangan emosi. Lu udah cari lo, gue udah nyari lo. Baru kali ini kita dikerjain sama tamu! Demi Allah! Kali ini. Udah, balik lagi serius. Serius. Jadi- Serius, waktu itu lo pakai apa? Karena untuk ukuran anak sekecil itu, lo juga dari daerah, lo juga ikutnya Ya. harus dibanting PS dulu baru lo ikut, tiba-tiba nyampe 50 juta. How do you feel back then? Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin itu memang dari hati terdalam gue, seorang anak kecil yang memang rindu aja sama orang tua, sama ibunya. Apalagi mungkin. waktu itu lagi jauh juga ya. Jadi nggak tahu, kayak nyeplos kalau misalkan ditanya kalau menang pengen apa? Pengen buat rumah buat mama biar mama pulang gitu. Kan memang cita-cita nyokap
ke Dubai itu pengen buat rumah sendiri. Udah alhamdulillah, makanya setelah juara sebenarnya uangnya nggak cukup sih, tapi bisa membantu setelah gue menang juara Lucu League. Kayak alhamdulillah waktu itu perform gue kayak seminggu hampir kayak seminggu 4-5 kali, bahkan jadi satu membuka jalan lah ya. Jadi kayak bener-bener kayak wah kenceng banget deh off air on air gitu segala macam. Gue ingat banget tuh pada masanya. Bisa buat rumah. Nyokap gue Hebat. sekarang stay di rumah juga. Hebat. BTW, aduh sorry banget ya, no offense ya, gue takutnya lo juara 2 gitu, jadi gue gak berani langsung bilang, lo kan ya juara 2. Enggak apa-apa. Tapi yang juara 2 gini, Paton. Sebenarnya banyak yang nggak tahu ya di luar sana, tapi kayak banyak memperdebatkan kayak mungkin kalau penggemarnya Paton bilang kayak ini harusnya SMS-nya Paton nih curang ya. yang juara 1 karena memang gua akuin Paton itu suaranya bagus banget dan dia teknik segala macem tuh wah the best, udah kayak penyanyi profesional, apalagi kan dia masih kecil gitu, dia udah bagus banget. Iya. Karena nyokapnya juga kan penyanyi juga segala musisi, macam. Ya udah, maksudnya ya banyak yang bilang kayak harusnya Paton, tapi ya balik lagi sih, kan memang gua akuin waktu itu memang real, vote itu memang real dan Vote real ya. balik lagi mungkin. Kayaknya nyokap gue vote buat lo juga deh, karena kasihan waktu itu. Makasih Tante, makasih udah. Tapi nggak, emang Debo waktu itu berbakat sih, terus? Nah, dan mungkin yang bisa bikin gue jadi juara selain ya suara gue yang berkarakter, mungkin dari personality gue juga, karena memang ya dimanapun mau jadi penyanyi, mau jadi aktor, mau jadi kerja apapun ya attitude nomor satu kan. Betul, nah jadi nggak tahu kenapa kayak setiap orang ketemu kayak aduh padahal ini lu Paton gini-gini, tapi ya gue kayak ya emang tapi gue no hard feelings lah. No hard feelings kayak ya udah, dan gue ya alhamdulillah bisa buktiin sekarang gitu, karena kan banyak orang yang selalu beranggapan kayak dari ajang pencarian bakat mau apapun itu menyanyi atau apa pasti yang terkenal lebih banyak sih nyanyi ya, yang terkenal tuh pasti juara 2 ya kan, dari Indonesian Idol atau apapun itu, dan gue bisa mematahkan kutukan itu. Keren. Berarti aura-auranya sama kayak Lyodra ya, dia juga sempat di underestimate sama orang, tapi ternyata dia bisa membuktikan kalau siapapun juaranya kalau udah rezeki dan bisa berkarya ya pasti akan dapat jalan tersendiri untuk naik ke permukaan. Nah, terus Debo, kita mau ngetes caption lagi. Iya, kita harus mempertanyakan ingatannya dia. Ini kira-kira ngepostnya captionnya apa, terus tahun berapa, bulan apa, konteksnya apa nih, coba diingat-ingat lagi ya. Kalau tadi aja udah salah, ini ya pasti tebak-tebak salah. gue manggis. Itu deketan juga sih ya, 2018 deh masih. 2018. Kita kunci ya. Barangkali ini setelah yang tadi kan gue ngepost, abis itu captionnya mungkin kayak berhubungan sama Katias deh. Karena ada Katiasnya. Mungkin gue kangen gitu ya. Ngucapin ulang tahun atau enggak kayak gue say thanks to Katias, kayak makasih Katias ya, throwback aja gitu. Karena FYI juga si foto dan video-video gue waktu di Lucu tuh gue dapetin dari Katias juga, karena dia suka nyimpen gitu. Oh iya. Oke, Coba fontnya langsung kita bongkar. Oh nggak ada, Cuma tutup mata doang. Nggak ada kan? Dan ini ternyata 2016, berarti masih 2016. masih sama main tadi. Jadi 2016 adalah tahun-tahunnya Debo, kayaknya lagi throwback lagi kangen-kangenan gitu ya. Oke, seru banget guys. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Debo Andrios. Terakhir. Finally, ya. Iya? Apa nih? Kita nyanyi ya semuanya. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Ya udah. Oke, Debo. Di sini dia sudah tumbuh menjadi remaja yang tampan dan menawan. Dan sepertinya dia sedang menjalani satu prosesi syuting bersama Mawar, yang Mawar juga mukanya demi Allah masih polos-polos banget ya. Lama banget. Bo, ini sinetron atau series atau film apa sih? Ini dulu tuh ini jauh sebelum Dilan ya. Jadi gue sempet. Siapa juga yang mau bahas Dilan? Iya nggak maksudnya. Karena kan gue bilang, jadi Dilan itu film pertama gue. Gue belum mention di sini. Boleh dong. Nah jadi Dilan tuh film pertama. Itu dibilang comeback gue lah di entertain Gue gitu. di DM sama Kak Jalang nomor 1 nggak gue balas, harusnya kan gue iya lo parah. Bisa aja lo jadi siapa? Jadi Wati kan atau siapa? Iya, gue atau maunya siapa? jadi Disa sih. Oh Disa ya bisa aja kan. Ya gitu. Oke, jadi ini tuh gue dulu masih zaman kayak suka screen test buat casting buat sinetron. Gue dulu belum ada kepikiran film.
Dan apa kayak gue dulu sempet dapat casting kayak apa iklan, gue sempet main iklan Oh, juga. setuju. Nah ini kayak gue sempet dapat tawaran tuh buat awalnya tuh project sinetron kalau nggak salah. Gue inget Judulnya? banget judulnya gue lupa. Bisa Karena gitu. nah pokoknya yang main itu Mawar, terus ada Ari Irham, terus ada Aisyah. Ah, Super Boober nggak sih? Bukan Oh, setelah bukan. itu. Masa sih? Oh, bukan Super Boober. Nah ya pas syuting promo kan, jadinya cuma FTV aja. Oh, jadi. Dan ini baru pertama kali gue ketemu Mawar dan kawan-kawan yang lain. Ini lo ceritanya jadi love interest dia apa gimana di sini? Masih ingat nggak nama karakternya? Lupa dia. Lupa. Ya Allah, saking banyaknya ya guys. Aduh, enggak dong. Enggak Artis maksudnya, Indonesia papan selancar beda. aduh, gue lupa banget. Gue malah jadi musuhnya Ari kayaknya. Oh, berarti antagonis? Apa Ya, protagonis? kayaknya. Oh my god, seru banget. Tapi kalau boleh tanya ya Debo, lo kan dari kecil udah terbiasa dengan lingkungan musik, lo menjadi penyanyi, tumbuh dan besar di bidang musik gitu. Terus apa yang bikin lo akhirnya jatuh cinta dan ya udah deh gue pengen lanjut di seni peran gitu? Semenjak apa? Apakah semenjak ini atau emang cuman karena kayak ya udah deh ada yang nawarin casting gue ngambil? Jadi gue jujur nih, dulu tuh sempet pas setelah gue juara Idol Cilik, gue sempet ditawarin kayak mau main sinetron gak, mau gini-gini. Gue selalu Gak pernah nolak. mau. Kan dari awal aja kayak gue audisi aja kan dipaksa. Iya, Kayak iya. nyanyi aja gue udah capek, gue maksudnya kayak pengen Gue udah main. capek. Bener, sumpah. Setuju gue setuju. Ini gue jujur ya, nyanyi aja udah malas gitu. Kadang Entertain tuh seberat itu iya, ternyata ya. Karena masa kecil gue bisa dibilang kayak Nggak ada beban. hilang maksudnya. Maksudnya yang tadinya lo di daerah lo kayak bisa jadi anak biasa. Iya, jadi anak biasa jadi ngebolang. Sekarang nggak ada privacy. Gue tuh ngebolang banget dulu. Gue nggak tahu vibes-vibesnya emang vibes anak bolang gitu. Makanya item kan dekil tadi tuh. Iya pas kecil itu ya. Nah, jadi mungkin yang kenapa gue tertarik dan bisa ada di dunia seni peran, pertama ya coincidence dan ada kesempatan di saat gue udah mulai grow up, di saat gue udah mulai berpikiran kayak, oke, gue harus berubah, gue harus improve diri gue, jangan sampai kayak dulu. Karena bisa dibilang nyesel gitu, kenapa gue dulu nggak ambil? Padahal Kenapa dulu itu dulu? kan kesempatan yang tidak Ya bisa terulang ya. benar. Nah makanya gue nggak mau mengulangi kesalahan itu. Ini menjadi, lo kan sebagai pecinta superhero, lo bangga pasti Indonesia udah bisa. Oh iya dong, bangga banget Iya, gue. kan, Barangkali udah gue bikin nanti universe bisa baru. jadi Amin. apa Pasti namanya salah satu superhero karena Bisa. gue tuh dari kecil cita-cita gue pengen jadi Spider-Man. Bukan jadi Spider-Man sih, intinya kayak gue suka banget Spider-Man dan Ini lebih ke Tom gue pengen Holland jadi Bakery. superhero. Pernah nggak kalian mimpi jadi superhero favorit kalian? ya pernah dong pasti. Oh, pernah. Tapi iya gue waktu kecil kayak atau gue pernah mimpi jadi Spider-Man dan gue gelantungannya bukan di gedung tapi di hutan gitu. Karena kan gue di Sukabumi kan. Iya. Iya, agaknya lebih iya, agaknya lebih ke Tarzan Ya. au-au ya. Tapi sumpah seru banget ternyata obrolan bersama Debo dan ya dari sini kita juga bisa dapat banyak pelajaran ya kalau nggak semua orang yang kalian lihat sekarang sukses nih itu nggak ada perjuangan gitu. Kalian bisa lihat sampai PS-nya Debo rusak, hancur berantakan tuh untuk bisa bikin dia sampai ke sini. Jadi kita tepuk tangan dong buat Debo, hebat banget. Tepuk tangan juga buat Klip Media dong. Wih, thank you ya. Satu pertanyaan terakhir buat Oh, masih Debo. ada, apa tuh? Ini tadi mau bahas caption tapi nanti aja, ini masih sebelum caption. Oke. Bisa dibilang titik balik Debo itu kan setelah Dilan ya. Itu jadi titik balik banget. Pada saat lo ada di puncak kejayaan lo, ada gak sih yang bikin lo kayak aduh sekarang gue udah ngetop lagi, gue gak ada privacy apa-apa. Jujur ya, kayak lo sempat terganggu gak dengan semua kehektikan itu? Walaupun sebenarnya yang sangat berubah pastinya Dilan dan Mila ya, tapi kan lo juga waktu itu sangat terbawa kan? Sebenarnya gue nggak bisa tuh ketemu banyak orang gitu yang benar-benar hektik apa segala macam. Gue pasti bakal kayak lelah apa segala macam. Social battery-nya habis makanya ya. kayak habis gitu. Nah, karena gue udah melewati banyak proses yang dulu gue pernah ngalamin kayak bukan bisa dibilang star syndrome sih, tapi lebih bisa dibilang kayak gue anak kecil yang capek pengen main, please dong jangan ganggu gue. Kan gue dulu misalkan kayak gue tuh kadang suka males gitu kalau misalnya diajakin foto waktu kecil ya. Aduh capek, kadang gue suka kabur-kaburan karena gue inget banget gue dulu sempet tinggal di BSD dan ada yang tahu rumah gue tuh sempet sering samperin kayak aduh kayak bahkan sempet ada yang neror nomor gue, nggak tahu udah dia dapat nomor dari gue dari siapa tuh. Jadi kayak gue dulu suka menghindar, bahkan bisa dibilang mungkin sedikit membuat mereka kecewa atau bikin sakit hati gitu. Nah setelah kejadian itu gue kan ya udah vakum di entertain
cukup lama tuh, dan ya orang udah nggak tahu gue siapa lagi gitu kayak. Jadi Nah makanya setelah Dilan kan itu kayak duar banget tuh. jar, nah karena pengalaman gue yang dari dulu gitu, maksudnya udah ngalamin proses kayak gitu, gue jadi inget gini, gue dulu suka ngefans banget sama misalkan contoh band di Indo itu Gigi, nonton konser aja gitu, terus gue pengen foto, terus ada rasa kayak, oh gini nih rasanya pengen minta foto sama idola gitu kan. Nah setelah kejadian itu, setiap gue ketemu orang, setiap ketemu misalkan ada fans atau siapapun yang pengen foto, gue berusaha semaksimal mungkin buat selalu senyum dan apa namanya kayak welcome aja gitu. Yaudah ayo foto ayo gitu. Nah ya udah makanya kayak sekarang sih gue udah nggak terlalu apa ya, nggak ngerasa terganggu banget sih karena gue udah biasa dari dulu gitu. Akhirnya lama-lama jadi terbiasa untuk melayani mereka. Lagi pula kalau bisa dibilang ya, kalau kita nggak punya fans, kita nggak punya orang-orang yang mengapresiasi kita juga nggak bisa ada di sini gitu. Yang dengerin kita, yang nonton karya-karya kita pada akhirnya kan mereka-mereka juga ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Debo harus bisa menebak dengan benar. Minimal caption atau terserah mau bulan atau tahun. Apa? Coba Debo, kamu Gue punya inget waktu deh kayaknya. 30 Ini detik. captionnya nggak panjang atau enggak cuman I see. Ini cuman mata doang kayaknya. Oh yang kayak gitu ya? Gitu doang. Nah, terus tahunnya? 2000? Wah, ini 17, 18? 2015 atau 2016 juga kayaknya. Ini di bawah banget. Gue Oke. Kita coba lihat ya. Kita buka. 3, 2, 1. jeng. Iya! Tapi tahunnya benar 2016. Gue selalu salah emang. Aduh, maaf ya guys. Gak Gue apa-apa, bukan. kan kalau kata Mawar aku yang minta maaf walaupun kau yang salah. Jadi maaf ya Debo. Oke guys, itu dia obrolan kita 42 questions for you bersama Debo Andrius. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget hari ini. Ternyata kita banyak mengetahui masa lalu dan juga perjalanan Debo sampai bisa jadi seperti sekarang. Dan Mas Benamis, lo sekarang mau ada project apa nih ke depannya? Lo boleh promoin dong kesini ke Clippers biar pada nungguin yang nonton. Untuk project teman-teman gue dan apa ya, sahabat yang selalu ada buat gue itu ada Sobat Debo namanya. Sobat Debo. Mungkin kalian juga udah kangen ngeliat gue di layar kaca. Nanti bakal ada 2 series yang belum tayang, My Comic Boyfriend dan Philosophy Sophie yang kemarin gue Itu syuting sama Afifa. FYI kalau yang My Comic sama Hanggini kan? Hanggini sama Arbani. Terus ada project film yang itu juga ada 2 tahun lalu belum tayang juga sampai sekarang. Udah boleh di-spill nggak apa? Udah. Apa? Nah, judulnya Akad dari Paint to Be. Jadi banyak banget ya, ada 3 project yang selanjutnya Debo akan publish ke kalian semua. Jadi pastinya jangan lupa untuk di follow aja di Instagramnya. Ntar bakal kita taruh linknya di bawah ini. Terus buat Clippers semua, thank you so much buat yang udah nonton. Kalau misalnya kalian merasa terhibur dan ada bagian-bagian yang lucu banget, bisa langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat di like, comment, and subscribe, di share ke semua teman-teman kalian. Sobat Debo juga thank you buat yang udah nonton. Last but not least, jangan lupa buat subscribe ke channel YouTube Clip Media untuk video-video selanjutnya. Abis ini kita bakal main Tawur bareng Akilah dan Debo. Jadi, see you next clip. Bye, thank you guys.